Halo Takers, kembali lagi di channel kami Utak-Atik Otak. Kali ini pada guru yang bersama Agif, kita akan membahas mengenai vektor dalam fisika. Oke, jadi sebelum kita membahas vektor, kita bahas dulu tentang besaran. Jadi sebenarnya vektor merupakan turunan dari besaran, di mana besaran itu dibagi menjadi dua, yaitu ada besaran skalar dan ada besaran vektor. Nah, besaran skalar ini maksudnya apa? Dia hanya memiliki nilai atau besar saja. Nah, sedangkan vektor dia memiliki besar atau nilai dengan arahnya. Jadi kita tahu misalnya kita mendorong sebuah meja, karena kan kita mendorong ada arahnya, maka itu dinamakan vektor. Gaya yang terdiri besaran dan arahnya gitu. Jadi ini adalah yang namanya vektor. Pada fisika kita sering menggunakan yang namanya vektor karena besaran pada fisika seperti misalnya gaya, lalu ada yang namanya kelajuan, itu kan memiliki arah dan juga besar. Maka dari itu merupakan salah satu besaran vektor. Pada vektor ini kita dapat menggambarnya atau mensimbolkannya itu seperti ini. Jadi misal secara penulisan itu ada yang dinamakan seperti ini, ada yang juga beberapa buku yang ditulis dengan tanda panah gitu. Ya, untuk gambarnya itu seperti ini. Jadi ada pangkal, ada panah. Ini misal kita sini pangkalnya adalah A, lalu ujungnya adalah B, maka kita bisa menamakan vektornya. Ini misal vektor A gitu. Nah, ada juga yang seperti ini. Sama, ada yang penting adalah pangkal, ada panahnya, ujungnya A. Nah, biasanya paling lumrah adalah seperti ini. Jadi ujungnya adalah yang terakhir yaitu B, dan pangkalnya adalah huruf A. Jadi vektor AB gitu. Jadi ini adalah yang dinamakan simbol dan penggambaran vektor dari vektor AB gitu. Jadi seperti ini penyebutannya. Nah, ini nanti nama vektornya itu bisa tergantung dalam persoalan gitu. Begitu juga AB bisa kita rubah menjadi OP, itu terserah dari soalnya. Yang penting adalah ada tanda panah di atasnya gitu. Jadi ada tanda panah atas. Ini adalah menyatakan vektornya. Lalu untuk menyatakan besarnya saja itu adalah yaitu gini. Nah, ini adalah menyatakan besarnya. Jadi misalnya nih, vektor AB adalah panjangnya 5 cm, maka AB bernilai 5 cm. Kalau ada vektornya, maka 5 cm ke arah kanan, seperti itu. Jadi itu adalah yang namanya vektor dan besarnya. Pada vektor ini nanti ada yang namanya penjumlahan. Artinya namanya pengoperasian vektor. Jadi yang pertama adalah penjumlahan vektor. Ini adalah tadi kan kita telah membahas penggambarannya, lalu kita membahas tentang penjumlahannya. Jadi misal ada vektor seperti ini, lalu ditambahkan vektor seperti ini. Kita misalnya ini A, dan ini adalah B. Maka resultannya adalah seperti ini. Ini adalah resultannya. Jadi resultan sama dengan vektor A ditambahkan dengan vektor B. Ini adalah penjumlahan vektornya gitu. Jika vektornya adalah segaris dan sejajar. Lalu penjumlahan juga bisa bersifat negatif atau bisa dikatakan yaitu pengurangan gitu. Jadi salah satunya bernilai negatif. Maksudnya negatif itu apa? Jadi dia ketika memiliki negatif artinya dia memiliki arah yang berlawanan gitu. Jadi misalnya seperti ini. Ini ada vektor A, lalu di sini ada vektor B. Nah, itu. Jadi resultannya adalah
yaitu vektor A minus vektor B. Ini adalah penjumlahan dan pengurangan pada vektor yang sejajar gitu. Lalu bagaimana untuk, karena kan kita tahu vektor itu bermacam-macam bentuknya dan penggambarannya gitu. Jadi bagaimana untuk vektor yang tidak sejajar gitu. Nah, jadi untuk vektor yang tidak sejajar gitu, kita tulis misalnya vektor membentuk sudut atau tidak sejajar. Nah, ada yang namanya yaitu saling tegak lurus. Jadi misalnya ini ada sumbu X dan Y, lalu ini ada misalnya vektor A, ini ada vektor B, maka di sini adalah resultannya gitu. Nanti resultannya akan membentuk yang namanya sudut elevasi atau sudut yang dibentuk terhadap sumbu X ataupun sumbu Y gitu. Jadi ini kan dia kan tegak lurus nih. Jadi kalau digambarkan kan gini vektor awalnya. Ini vektor A, ini vektor B. Nanti kan akhirnya membentuk resultan seperti ini. Nah, ini ada sudut elevasinya. Nah, ini yang dinamakan penjumlahan vektor dari tegak lurus. Nah, lalu bagaimana solusinya? Yaitu menggunakan dalil Pythagoras. Jadi bisa dikatakan bahwa ini besarnya resultannya adalah x kuadrat plus y kuadrat. Ini kan dari Pythagoras. Lalu kita dapat rubah yaitu akar dari a kuadrat plus b kuadrat, sehingga nanti hasilnya adalah sekian. Itu ini adalah untuk besar dari vektor r. Lalu untuk arahnya bagaimana? Untuk arahnya, ini untuk besarnya. Lalu untuk arahnya atau tetanya itu kita menggunakan trigonometri, yaitu menggunakan rumus tan dari tetanya sama dengan nilai dari y dan x nya, yaitu berarti b per a, sehingga nanti hasilnya adalah berapa, sehingga nanti kita dapat ketahui tetanya adalah tan arkes tangen dari b per a sama dengan berapa. Ini adalah sudut atau arah yang dibentuk dari vektor yang membentuk saling tegak lurus. Lalu ada lagi yaitu yang menghapit sudut. Menghapit sudut yaitu sebenarnya hampir sama kayak tadi, tetapi sudutnya tidak 90 derajat. Jadi misal seperti ini. Nah, ini misalnya ini adalah vektor A, ini adalah vektor B. Jadi dia membentuk sudut elevasi yang namanya theta, sehingga jika kita gambarkan resultannya maka akan seperti ini. Maka resultannya akan seperti ini. Ini adalah resultannya. Gitu. Besarnya adalah, besar dari R-nya adalah yaitu akar dari A kuadrat plus B kuadrat plus 2 cos sudut elevasinya theta A B gitu. Ini adalah besar dari vektornya gitu. Karena kan kita tahu bahwa dia diapit oleh sudut kan. Jadi ini adalah penjumlahan untuk kedua vektor yang memiliki sudut atau diapit dengan sebuah sudut gitu. Kita telah menjelaskan mengenai atau membahas mengenai penjumlahan dua vektor. Nah, ada juga yang namanya adalah vektor 0. Vektor 0. Maksudnya apa? Jadi pangkalnya nanti akan menjadi ujungnya. Jadi seperti ini. Artinya dia tidak memiliki nilai. Jadi seperti ini misalnya. Nah, jadi di sini pangkal awalnya bertemu ujung.
artinya dia tidak mengalami perpindahan, sehingga dinamakan vektor 0. Artinya dia tidak memiliki besar dan arah gitu. Maka dari itu dinamakan vektor 0. Lalu dari semua penjumlahan vektor tersebut ada cara lain yang bisa mencakup semuanya, yaitu dinamakan penjumlahan vektor dengan uraian, dengan metode uraian. Maksudnya uraian itu apa? Seperti apa? Jadi misal kita memiliki dua vektor, sebuah vektor pada sumbu X dan Y. Nah, seperti ini. Ini membentuk theta, ini misalnya kita A ini. Ketika kita gambarkan pada koordinat kartesian, maka dia akan membentuk sebuah vektor yang sesuai dengan sumbu X dan Y, atau bisa dikatakan vektor komponen. Jadi ini adalah akan membentuk vektor komponen. Jadi seperti ini. Ini adalah AX, ini adalah AY. Jadi akan terbentuk yang namanya vektor komponen, yaitu pada sumbu X akan terbentuk AX, dan sumbu Y akan terbentuk AY. Ini. Sehingga kita akan menggunakan keduanya ini untuk mendapatkan nilai vektornya dari penjumlahan. Kan ini kita masih menguraikan satu vektor saja dulu. Nah, untuk ininya bagaimana gitu. Jadi dari gambar ini theta, ini Y dan X, maka AX kita bisa dapatkan adalah yaitu A cos theta. Ini yaitu didapatkan dari yang ini. Ini kan AX. Maka dengan menggunakan trigonometri, sehingga didapatkan bahwa AX adalah A cos theta. Lalu AY adalah A sin theta. Ini A ini maksudnya apa? A ini adalah ini ya gitu. Jadi bisa dikatakan adalah A cos theta, A sin theta. Itu theta adalah sudut elevasi yang dibentuk. Jadi ini adalah vektor komponen dengan menggunakan metode uraian. Ini akan lebih mudah dalam melakukan penjumlahan vektor yang bisa dikatakan lebih dari 2 atau misalnya 3 vektor, 4 vektor gitu. Lalu untuk arah resultannya bagaimana? Nah, karena kan kita dari vektor komponen ini nanti akan ada yang namanya resultan, atau bisa katakan tulis adalah sebenarnya uraian dua vektor A pada sumbu X dan sumbu Y ini jika kita tulis sebenarnya seperti ini. Jadi vektor A yaitu vektor ini itu sama saja dengan nilai dari AX kuadrat plus AY kuadrat. Nah, ini adalah penjabaran dari vektor komponen jika keduanya disatukan gitu. Sehingga untuk tetanya gitu, tan theta nanti akan namanya AY per AX ya. Ini adalah sudut yang dibentuk. Nah, sehingga nanti ketika kita mencari resultan, maka inilah yang digunakan gitu. Jadi misalnya gini, jika terdapat dua vektor gitu, nah, seperti ini, dan itu memiliki theta 1, ini adalah theta 2. Nah, ini misalnya adalah A, ini adalah B, ini pada sumbu Y dan X. Maka untuk mencari resultannya, kita adalah menggunakan rumus ini, yaitu resultan adalah akar dari resultan pada sumbu X kuadrat ditambahkan resultan pada sumbu Y kuadrat. Lalu kita jabarkan misal pada X, maka semua komponen
sumbu X gitu. Kan ini ada dua vektor, maka ada yang namanya nanti AX dan juga ada yang namanya BX, yaitu AX sama dengan A cos theta, misalnya theta 1 gitu. Karena kan ini sudah dibentuk pada vektor A ya, vektor A. Lalu untuk BX yaitu B sin theta 2 gitu, karena sudah dibentuk oleh B gitu. Sehingga nanti akan dijumlahkan, yaitu Rx sama dengan AX plus BX ya. Lalu untuk Ry sama dengan yang sumbu X, yaitu ada AY dan ada BY. A sin theta 1 dan BY adalah B sin theta 2. Nah, sehingga nanti akan namanya Ry sama dengan AY plus BY gini. Nah, sehingga untuk mencari resultannya kita tinggal kembali kepada rumus awalnya, yaitu ini. Nah, sehingga nanti akan didapatkan resultannya berapa besarnya, dan untuk mencari arahnya kita gunakan ini. Ini adalah arah yang dibentuk dari resultannya gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk pengoperasian vektor, penjumlahan vektor, karena jadi penjumlahan nanti ada yang namanya penjumlahan sejajar, penjumlahan yang arahnya berlawanan, ada penjumlahan untuk tegak lurus, penjumlahan vektor diapit dengan sudut gitu. Nah, itu adalah semua penjumlahan dari vektor. Sedangkan metode lainnya adalah kita menggunakan uraian, yaitu menguraikan vektor-vektor yang ada pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, penjumlahan dengan metode ini itu sangat diperlukan atau sangat dimudahkan ketika kita menggunakan pada persoalan yang memiliki dua vektor atau lebih. Jadi misal ada 5 vektor, 3 vektor, 6 vektor, itu akan lebih mudah ketika kita menggunakan metode uraian gitu. Jadi akan lebih cepat mengerjakannya itu. Jadi seperti itu teman-teman untuk materi vektor kali ini. Semoga bermanfaat dan juga bisa teman-teman gunakan sebagai referensi untuk materi dalam sekolah, terutama SMA gitu. Dan juga jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe channel kami dan like, komen, dan share video kami ke seluruh sosial media teman-teman semuanya. Dan juga jangan lupa kunjungi website kami di utahatiota.com. Dan sekian dari saya, Agif. Salam dari Sabang sampai Merauke. Buat kalian yang belum punya channel YouTube atau kalian yang sudah punya channel YouTube tapi belum monetize, kalian bisa gabung dengan kami di segmen Goroyong ini. Nah, Goroyong ini kita bisa bareng untuk sharing edukasi dan video-video pembelajaran lainnya. Jadi tunggu apa lagi? Goroyong yuk! Join bersama kami. Salam dari Sabang sampai Merauke.